Cepet banget kan dari cuma 10 menit. Sambil maju aja. Ke sana, ke arah mana? Ke arah kita nggak tahu. Kanan kiri. Kita kan balik lagi sama Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini video perdana di mobil, kita belum pernah di mobil. biar Kak Boy William. Nah, perkenalkan Mas ya, saya Imron Gempur Saputro. Oke. Saya mah asli Bandung. Kenapa kenal sama Ella? Waktu dulu kita jauh lah dari kami Jawa Barat ke Bogor. Saya juga bukan pengurus sebenarnya, cuman ikut-ikutan aja. Bukan pengurus, cuman nah setahun ke belakang itu. Nah, tujuan saya sih sebenarnya ngehubungin buat ngobrol-ngobrol aja kan tentang ya saya tahu Masnya lihat capung. Oh, cap. Lihat capung kan? Iya. Weh, Serius. lihat itu. Nah, ini mungkin pertanyaannya perkenalan dulu aja lah Masnya, silakan Mas. Saya. Oke, Mas Imron dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raindra Sahdan Mahmudin. Jadi saya asalnya Magelang ya Mas. Oh, Magelang. Saat ini ya kesibukannya cuma jadi petani lah. Ya, petani. Jadi kebetulan saya ini di Bandung ini sudah 2 hari yang lalu habis dari Jakarta dan Mamuju Sulawesi Barat. Nah, di Mamuju kebetulan saya dapat kontrak dari NGO Kanada itu kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kanada untuk melakukan pendampingan yang sifatnya itu adalah meningkatkan SDM. Nah, kebetulan saya mendapatkan jatah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau di Bandung sendiri kegiatan apa ini? Kebetulan saya ketemu yang istilahnya rekan usaha lah Mas, ketemu di Jakarta. Kebetulan ketemunya kemarin di Jakarta, cuma yang saya temui itu kebetulan rumahnya Bandung gitu. Oh, langsung main Terus gitu. saya main ke sini, ikutlah dari Jakarta ke Bandung. Cuma sebenarnya sih pengennya juga mau explore Bandung ya, cuma karena ada kerjaan akhirnya cuma bisa keluar tadi malam doang kan gitu. Nah, ini mungkin nanti kalau kita udah kenal gini kan enak. Iya. Kita kalau saya di Bandung, saya juga sebenarnya di Bandung rumah, cuman kan masih belum lulus di Bogor juga, sering bolak-balik. Pas di Bandung mah bisa main lah di keliling-keliling Bandung. Iya, siap. Ciwidey kan belum pernah Ciwidey. Oh iya, belum pernah. Kemarin itu saya juga di Bogor Mas, di mana? Cinagara ya? Mana itu? Arah Cicurug. Arah Cicurug. Jadi kita itu sebenarnya salah satu mau ketemu orang di Jakarta itu ya mau bikin lab peternakan di Bogor, tepatnya di itu arah ke Cicurug itu. Kalau daerah desanya sih saya nggak tahu persis ya, cuma di situ ternyata kawasan pertanian hidroponik. Di situ juga ada bangunan hidroponik, ada kandang sapinya, kandang domba, kandang kelinci, terus ada perikanan juga. Cuma memang sekarang mati dan itu tidak, yang bergerak itu kemarin hanya pertanian hidroponiknya saja Mas Imron. Nah, ini mau kita hidupkan lagi, lebih lengkap lagi, dan nantinya akan jadi lab untuk istilahnya belajar masyarakat di sana lah. Berarti lulusan mana Mas? Jadi lulusannya peternakan ya? Saya lulusan STPP Magelang yang sekarang bertransformasi jadi Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Nah, ini dulu saya di Magelang Mas. Itu jurusan penyuluhan peternakan. Tapi saat ini saya juga mahasiswa sih Mas, mahasiswa S2 di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, jurusan Magister Agribisnis. Saya juga belum selesai. Belum selesai juga. Jangan pada ngobrol sendiri di belakang. Suaranya masuk double. Enggak lah, bisik-bisik.
apa mau ngobrol dulu ibu-ibunya? Enggak, biarin tuh bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah, Macet ini kok ini setengah jam nyampenya. nah awal mulanya pemberdayaan itu gimana Mas? Udah berapa tahun kira-kira? Oh, kalau saya mau mulai pemberdayaan di desa itu sejak saya kuliah semester 2, berarti ya sekitar 4 tahunan yang lalu, Mas. 4 tahunan yang lalu lah. Nah, 4 tahun yang lalu saya dulu mengawalinya itu dari badan usaha milik desa. Oh, BUMDes. Ya, dari jadi dekat BUMDes. sama kepala desanya atau? Ya nggak dekat Mas, cuma ini memang dulu itu kan kalau yang namanya di desa itu kan sampai sekarang sih Mas, yang namanya di desa itu kan anak muda itu sering dianggap remeh lah Mas. Jadi Ya pasti diajak. kalau di desa itu masih penokohan, yang lebih tua, yang lebih Didengar. senior itu yang didengar. Tetapi kan harusnya kan nggak begitu. Sekarang itu kan sebenarnya anak-anak muda itu lebih kreatif gitu ya, lebih inovatif gitu juga. Tetapi memang budaya pemikiran masyarakat desa yang seperti itu harus kita rubah gitu. Saya di Salosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Nah, waktu itu memang di saat musyawarah rencana pembangunan desa itu saya tidak diundang Mas, tapi saya datang gitu. Dan saya mendengarkan. Di situ ternyata saya mendapatkan poin dari Bapak Camat itu bahwa desa itu diwajibkan untuk membuat namanya badan usaha milik desa, yaitu untuk menggiatkan perekonomian di desa. Dan BUMDes ini sebagian besar bahkan mayoritas itu adalah modalnya dari desa gitu Mas. Yang Dan dari dana pemerintah desa pusat, itu dana ya, desa ya. yang dari dana desa itu. Nah ini saya mencoba untuk menawarkan diri saya untuk ikut andil di situ, dan alhamdulillah saya terpilih jadi direkturnya waktu itu. Nah ternyata itu setelah saya jadi direktur BUMDes di Salosari itu, ketika kita dikumpulkan di Jawa Tengah itu saya paling muda Mas waktu itu. Se-Jawa Tengah itu saya paling muda, direktur paling muda. Nah itu menyebabkan saya semangat gitu Mas. Saya semangat, wah pengen menggali desa saya, bahkan desa lain gitu. Tetapi 3 tahun terakhir ini saya coba memahami lagi tentang PKK ya. PKK itu kan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang biasanya hanya dikenal dengan perkumpulan ibu-ibu. Ya. Padahal tidak demikian Mas. Jadi PKK ini sangat luas sekali. Karena kan kesejahteraan keluarga itu kan tidak hanya ditopang oleh ibu-ibu, tetapi kita nih Mas, suami gitu, terus anak-anak gitu. Ini juga menjadi salah satu penopang dalam kesejahteraan keluarga. Nah ini PKK itu kan terkenal dengan 10 program kerjanya gitu. Dari segi keagamaan, terus pendidikan, terus sandang pangan, terus kesehatan. Ini sangat sebenarnya ini sering kita alami di kehidupan kita gitu. Nah ini saya coba masuk di situ, ternyata saya bisa diterima dengan baik, dan kita di akhir 2019 itu membuat yang namanya PKK milenial. Nah PKK milenial ini harapannya adalah kita mengajak anak-anak muda itu untuk andil dalam pembangunan di pedesaan, terutama di ekonomi gitu ya Mas. Karena anak-anak muda ini tidak punya akses untuk masuk ke desa. Lah PKK milenial ini menjadi salah satu akses untuk mereka bisa masuk ke perekrutan desa. awal mungkin ya, jadinya perekrutan juga ya. Iya. Jadi ini bisa istilahnya kita membantu anak-anak muda yang di desa itu untuk masuk andil di dalam pembangunan desa. Intinya seperti itu sih Mas. Dan PKK milenial ini kan hanya baru ada satu di Indonesia, baru ada satu, yaitu jadi cuma di percontohan Magelang ya. Jadi percontohan betul. Seperti itu Mas. Nah, kalau ini ketemu sama Ella gimana ini? Dalam sinkronisasi sama gula semut? Kalau saya ketemu dengan Mbak Ella ini kan Cinlok ya kayaknya ya. iya.
Jadi ketemu sama Mbak Ella itu juga nggak sengaja gitu ya. Saya waktu itu apa itu ya Mbak, menghadiri apa sih itu? 3 bulan yang lalu baru Menghadiri apa itu? menghadiri undangan peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Oh, di Bapeda itu Bapeda. waktu itu. Jadi iya, kita ketemu di Bapeda Magelang gitu ya. Kita mewakili komunitas kita. Kalau saya itu mewakili waktu itu gerakan ekonomi kreatif. Ella ini mewakili gula semut ya, produksi gula semut. Nah di situ itu menarik Mas, pada waktu itu kan ada sesi diskusi gitu ya. Ternyata yang paling menonjol itu cuma saya dan Mbak Ella ini, dan itu ternyata menyebabkan Mbak Ella minta nomor saya. Nggak kebalik mas. Enggak, beneran yang minta nomor Mbak Ella itu. Iya kan? Jujur Iya. nih. Tapi nggak ada ini. Iya, awalnya tuh aku kira tuh beliau tuh ini loh kan di pojok sana. Aku di pojok sana nggak kedengeran kan Iya. ininya. Oh suaranya ini Pak Rendra. Terus aku ini searching di Google gitu. Udah berbicara sama Bu Risma, sama Menteri udah melting Pertanian duluan ya. ini kayaknya. Wah ini udah bapak-bapak, tapi beliau tuh ngomong gerakan apa yang Ekonomi wangon kreatif. gitu loh. Kebetulan aku ada proyek di Kementerian Keuangan yang butuh videografer. Nah akhirnya aku ngubungin Pak Rendra ini ya Pak. Oh iya, betul. Terus pertemuan kedua ngomongin tentang Itu proyek itu. proyek yang di Kementerian Keuangan itu. Nah di sana Pak Rendra lagi diwawancara sama Magelang News, sama wartawan Magelang itu. Terus kita malah diliput bareng. Ternyata udah nyampe. Kita hari Kamis itu harus saya datang ke rumahnya untuk melamar. Kalau serius, Kalau serius. soalnya pas aku di Jogja itu ada buyer gula semut yang Mau ngelamar juga. Terus sempat tuh Hamin 2 minggu dia mau nggak jadi. ceritanya dia Mbak, saya itu nomor 58. Nah, jangan lupa subscribe Gempur dan Family. Bunyiin lonceng juga ya. Ya.